di dalam keharuan kasih sayangnya. Ada rasa haru berbentuk cahaya. Cahaya yang lebih terang dari 1000 bintang di langit, yang selalu membimbing, memaafkan semua manusia. Janganlah ragu-ragu menentukan siapakah Tuhanmu. Janganlah ragu-ragu menyatakan siapakah pemimpinmu. Di zaman akhir ini banyak orang kelelahan, bukan karena membanting tulang bekerja keras, kesana kemari siang dan malam, menjual omongan, angan-angan yang panjang. Hidup ini cuma sebentar, setahun seperti cuma sebulan. Sebulan cuma seperti sehari, sehari cuma seperti terbukanya matahari tidur pagi ini. Janganlah ragu-ragu menentukan siapakah Tuhanmu. Janganlah ragu-ragu menyatakan siapakah pemimpinmu. Asyhadu alla la ilaha illallah. Asyhadu alla la ilaha illallah. Ayo bareng. Asyhadu alla la ilaha illallah. Asyhadu alla la ilaha illallah. Asyhadu alla la ilaha illallah. Ya, terima kasih. Maaf, saya kelelahan. Udah 2 hari gara-gara ikut Gus Nuril nggak tidur-tidur. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah walinya sudah selesai. Jadi kenapa kita mendoakan Israel? Kenapa kita mendoakan negara Arab? Kenapa kita mendoakan Yerusalem? Kenapa kita tidak mendoakan Cina? Karena kalau hari ini tidak ada musim semi, maka manusia 1 miliar orang akan mati. Kalau di Cina mati, maka akan terganggu ekosistem dunia ini. Kalau terganggu ekosistem dunia ini, maka kita tidak akan bisa hidup. Oleh sebab itu Rasulullah ketika mendapatkan wahyu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Itu nangis. Karena apa? Kalau saja matahari yang menghadap bumi ini, buminya tidak bergerak, tidak berubah, maka bumi ini akan kepanasan. Kalau bumi kepanasan, tubuh manusia ini 70% berasal dari darah, dari cairan. Maka kalau panasnya matahari kita dihadapi oleh bagian belahan bumi itu, maka kita semuanya akan mateng, mati.
Dan sebaliknya di balik matahari yang tidak berputar buminya ini akan membeku. Kalau membeku maka seperti yang terjadi di negara Cina, semuanya mati. Sama dengan ketika ini membeku, jantung kita pun akan membeku dan kita tidak akan menemukan kehidupan. Oleh sebab itu Rasulullah ketika menerima wahyu ini, padahal artinya sederhana, tetapi karena Rasulullah pernah melakukan Isra wal Mi'raj sehingga dia bisa mengalami dan merasakan betapa Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka menemukan agama, menemukan Tuhan sebagaimana yang dikatakan oleh Kang Saiful, Kiai Saiful dari Rawapening ini tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Cukup Anda mengatakan la ilaha illallah, maka Anda akan menemukan Tuhan, karena Tuhan lebih dekat dari urat leher. Oh, ini. Ada enggak gelandangan lagi yang mau nyanyi? Nah, udah nanti ditungani juga ini. Ngenteni jam 12, setelah jam 12 itu wayahe dungane mandi. Monggo. Ya. Saya minta nanti ibu-ibu, bapak-bapak ya, ikut nyanyi damai gitu ya. Bisa enggak? Nah, sekarang biar enggak kedinginan coba berdiri dulu, coba ibu-ibu berdiri. Hujan. Oh ya. Ya wes. Di sini bisa berdiri enggak? Banjir juga. Ya wes, nasibmu wes. Anda ketahui bahwa karena sampean duduk terus dan istiqomah di sini, sampean dicatat oleh Allah sebagai penghuni surga. Tidak sembarang orang yang berani duduk di sini, tidak ada yang nyuruh sampean duduk mendengarkan sampai berjam-jam kalau di hatimu tidak ada Allah. Silakan Mas Eko dan Mas Tantowi, lagu damai. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Life on the peace of Jerusalem. Kita berdoa untuk Jerusalem. Life on the peace of Jerusalem. Oh, pray for the peace of Jerusalem, Jerusalem, the city of God. Rabbi la tadarni fardan, Rabbi la tadarni fardan, Rabbi la tadarni fardan, wa anta khairul warisin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan, Rabbi anzilna munzalan mubarakan. Oh Rabbi anzilna munzalan mubarakan, wa anta khairul munzilin. Doa buat damai Indonesia, doa buat damai di Nusantara. Oh, doa buat damai seluruh dunia.
bareng-bareng. Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. 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 Oh, damai. 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 Kota Pati penuh damai. Damai. Kota Pati penuh damai. Sekali lagi damai. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa khayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata bi rahmatika darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Aslihna ya Allah, aslihna bangsa Indonesia ya Allah, aslihna ya Allah. Damai, damai terus. Indonesia penuh damai. Tolong semuanya damai. Damai bikhafil al-fillah bilati bisunillah bijamili sitrillah dakhaltu bi kanafillah wa tasawwatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi akhin bi akhin bi akhin uhailin 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 ayasin 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 hajatun nasim bijabillahi ta'ala wa manatuha bi ayatillahi wa min ayati bayina bi hakima yuhil idham wa khiyara min Jibrailu an yamina wa Israfilu an yasari wa Mikailu an warai wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amami wa asam musabiyatihi akhbani wa khatimu Sulaiman ala lisana wa man yatakalamtu ma'ahu qadha kajati wa nuru Yusufa ala wajhi man ra'ana akhabana man ra'ana akhabana man ra'ana akhabana wallahu min wara'ihi muhit bal huwa Qur'anul Majid bilawhi mahfuz. Damai, Kota Pati penuh damai. Saya minta tepuk tangan, kita berdoa sambil bernyanyi. Ini adalah sunnahnya Nabi Daud. Nabi Daud ketika bernyanyi, ketika menyampaikan doanya, jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan pun berhenti bergerak, angin pun berhenti bergerak, hujan pun berhenti bergerak, burung pun berhenti berkicau karena malam hari pada tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Maka mencari Tuhan kalau engkau capek dengan berteori, jangan khawatir. Cukup engkau hari ini menarik nafas, dilepas Allah. Dilepas Allah nafasnya. Karena apa? Kita jauh dari Nabi. Sudah ribuan tahun. Bahkan sekarang banyak ulama-ulama, banyak pendeta, banyak biku, banyak pastor, banyak pendeta yang hanya menjadi maklar surga dan neraka saja. Nggak bisa menenteramkan hati. Pengajian di sini mung nesu. Pengajian itu memberikan hiburan. Nek godhong kates saja iso gawe leganing wong. Masa kita manusia tidak bisa membuat lega hati orang? Nek tuntutannya cuman pinter, tuntutannya harus hafal ini, tuntutannya harus hafal itu.
maka yang masuk surga pertama adalah Mbah Gogel. Iya kan? Maka wali-wali yang diutus oleh Sultan Ahmad Sani datang ke Jawa itu tidak ndaki-ndaki. Wong Jawa mbiyen ki nek salat ora iso salat, rubuh-rubuh gedang. Bahkan ada santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an yang sangat luar biasa, namanya Abu Abdullah bin Abu Mansur bin Abdul Fattah Al-Harawi. Kuwi nek diajari salat ndak bisa. Dikongkon maca bismillah saja nggak bisa, makanya Sunan Kudus ngajari Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa, besek semeleh. Cukup. Sunan Geseng diajari ya Hayu ya Qayyum, kongkon nyebrang, kongkon lunga kaji ora apal, krungune kupinge biasa ilat Jawa. Ya Hayu ya Qayyum birahmatika astaghisu, enggak hafal, dia cukup ya Qayyumu ya Kayuku, iso nyebrang lautan. Yo, Islam ala Nahdiyah, Islam ala Indonesia, Ahlu Sunnah wal Jamaah mementingkan hatinya, bukan sekedar kaulinya, bukan sekedar ucapan dan pinter-pinteran agama tok, bukan, tapi hatinya lebih. Makanya ketika saya datang ke Mekah, biasanya anaknya Raja Arab, ulama-ulama sana pada minta tombol. Kemarin saya ceramah di Jeddah, di PCNU Internasional, sama. Nah, wong Jawa itu tidak diajarkan oleh Wali Songo dengan yang ndaki-ndaki. Tidak kemudian ini, anti itu, anti ini, dipisahkan, kue Cina, kue Londo, kue Jawa. Enggak ada. Al-Quran mengatakan inna akramakum indallah atqakum. Bahkan kalau sampean mengatakan Cina-Cina kepada saudara kita yang matanya sipit, lah rojo Islam pertama di tanah Jawa yang namanya Raden Patah itu Cina, namanya Pangeran Jinbun, ibunya namanya Dara Jingga, berasal dari Champa, Kamboja, istri Brawijaya kelima. Adiknya yang terkenal di Troloyo sekarang dengan sebutan Syekh Abdul Qadir Minsin itu adalah Pangeran Hunsen, Pangeran Husin dari Dara Petak, Cina. Jadi nggak usah Cina. Kebetulan saja politiknya Indonesia ini memisahkan antara Cina dan tidak Cina. Makanya kalau kita mendengar sabdanya Nabi tadi, Kang Marsudi tadi kurang jelas menjelaskannya. Di Cina sekarang ini ada 10.000 lempeng batu yang diukirkan huruf-huruf Arab yang berisi ayat-ayat dari surat-surat Al-Quran. 10.000 lempeng batu. Dan itu yang menulis adalah saudara-saudara kita yang bernama kaum Huju pada waktu itu. Maka kadang-kadang, sampai sudah pernah ke Mekah belum, Bu? Sudah ke Mekah belum? Apalagi ke Cina paling ke Pak Edi aja sampean. Itu Sinopati. Mana Pak Edinya? Ya. Jadi nggak usah sampean bingung, misalnya ora iso fasih wis rasa bingung, apalagi nek belajar wis tuwek-tuwek begitu wis kangelan fasih. Fasih itu untuk anak-anak yang tulap kayak anak saya yang nomor 9 itu namanya Faris tadi. Itu kakaknya sudah sarjana, tiba-tiba saya pulang umroh sama uminya, tiba-tiba dikasih anak satu lagi. Wah, sama cucu saya aja, gede cucu saya tadi titipin yang kayak Jelani Bermi. Maka Gus Dur juga mengatakan kepada kita, caranya berjuangnya juga begitu. Oh, panjenengan tahu bahwa setelah saya banyak berceramah di mana-mana, sekarang banyak orang menyempurnakan agamanya. Saya tidak mengatakan masuk Islam karena semua agama adalah Islam. Tetapi risalah Islam yang disempurnakan adalah risalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya tidak mengenal kata murtad
tidak mengenal kata masuk Islam karena semuanya adalah sudah Islam. Tetapi kita menyempurnakan agamanya sehingga enak. Kita tidak kopar kafir gitu, enggak. Sedikit-sedikit kafir. Bahwa tafsirnya macam-macam silahkan. Banyak yang lu ini Gus Nuril kok pakaiannya merah-merah, ini gongsi pace enggak. Saya memang suka merah dan Rasulullah suka warna merah. Maka ketika mengadakan lomba sholat khusuk-khusukan, banyak sahabat yang ikut sholat supaya jadi khusyuk apa enggak. Ternyata yang paling khusyuk adalah Sayyidina Ali. Itu pun tidak khusyuk. Karena apa? Dijanjikan serban merah, ternyata sing diklebet ke Rasulullah serban hijau. Warna merah itu warna kebahagiaan. Rasulullah suka. Sayyidina Umar apalagi sing tukang nyembelih unta di Arab pakaiannya merah-merah. Jadi tidak semuanya merah itu terus lambangnya bandeng mabuk, bukan. Rasulullah juga warnanya merah sukanya. Ada kalau sampean itu nanti umroh, banyak orang yang sholatnya saja nggak sama dengan kita. Sholatnya berbeda. Jadi saya pernah sholat begini, Allahu Akbar, kaki saya dijak gini. Di sini ada nggak yang begitu? Tak geser, seret, dijak lagi, jelek, tak geser lagi, seret. Karena Imam Syafi'i kalau bergeser lebih dari 3 kali kan batal. Maka ketika kaki saya dijak lagi, plek gini, saya mundur tak surung, podo batale. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, udahlah, nanti pulang nggak masuk angin, insya Allah bu. Okay? Khuduru fi majlis dzikri, khuduru fi majlis ilmi, afdhalu sholat min alfin rakaatin. Khatir ngeten iki sampean untuk ganjaran lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Ketoke mung sithik kancane sampean ini pirang-pirang. Ini sing di warung-warung itu sambil ngopi dia mendengarkan. Dan insya Allah masuk di dalam hatinya. Jadi nggak usah khawatir, nggih? Nggak usah khawatir. Belajar Islam itu tidak sulit, gampang. Cukup sholat daim, narik nafas, dilepas Allah. Nek masih dalam kerangka as-sholatu mughul ibadah, ini yang repot karena masih tataran fikih. Sholat kita harus pakai, nggak boleh pakai niat. Sholat itu di dalam hati, nah, itu bangsanya HTI, PKS, Wahabi itu begitu. Nggak boleh pakai takbir terus Allah niati usoli, nggak usah. Ada nggak usah pakai kunut. Loh, padahal di puncaknya Wahabi sana itu di Mekah setiap sholat taraweh mulai awal sampai akhir pakai kunut. Nah di sini senengannya nganggo menjadi kelompok rombongan RCTI, rombongan celana cingkrang Indonesia. Ini yang senengannya ngopar ngapirke bathuke ireng-ireng gini, ya toh? Bathuke ireng, celanane cingkrang. Bid'ah. Tak takoni lho kok bathuke ireng-ireng ngono apa? Lho ini min asari sujud, Gus, bekasnya sujud. Saking bingungnya nggak bisa khusyuk. Min asari sujud, bathuke jeduk-jeduke ning keramik sampai ngapal kabeh ireng-ireng. Padahal munyuk bokonge ngapal ya ora ana critane kitab munyuk mlebu swarga ya ora ana. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Jadi alhamdulillah sampean datang ke sini orang ngentokke biaya sing bayari saudara-saudara suku Tionghoa kita. Kita bisa ngaji. Ya ini yang namanya dakwah. Dakwah itu ngajak, bukan ngejek. Lah kita ini kadang-kadang kon nganake pengajian giliran ono Mas Edi nganake pengajian, wong Cina kok gawe pengajian. Lha ora apa-apa, rumangsane piye to? Wong rajane Demak itu namanya Pangeran Jinbun, itu nama Cinanya Tan Kim Wat.
Gus Dur itu terahnya Cina, Tan Kimbat, karena dia dari Joko Tingkir. Joko Tingkir itu dapat putri pambayonnya Raden Patah. Joko Tingkir ini adalah anaknya Kebo Kenongo. Kebo Kenongo ini anaknya Wirabumi, Bre Wirabumi. Brawijaya yang ketiga, anaknya Brawijaya yang ketiga yang kemudian menjadi Brawijaya ke-6, yang kemudian berjuluk Sunan Lawu. Ini harus tahu panjenengan. Jadi tidak semuanya Arab. Tidak, Arab itu masuk ke Indonesia baru abad ke-18 karena dipakai oleh penjajah. Ada Cina daratan dibawa ke Indonesia. Orang Jawa disuruh ngundang yuk. Ada orang Arab dari Yaman, kiri-kiri Yaman itu diajak ke sini, makanya Arab-Arab yang di sini kulitnya ireng-ireng. Disuruh ngundang Wan, disuruh ngundang Sayyid. Tuan loh, padahal kita ini yang justru pemilik negara ini. Sampai sekarang ini KPK sama polisian podo gobloknya itu. Loh, kalau ada bangsa Indonesia keturunan Cina sugih nggak apa-apa. Ono bangsa Indonesia keturunan Londo sugih nggak apa-apa. Bahkan Freeport dirampok sebesar-besarnya. Penghasilan uranium sekilo adalah 1 triliun harganya. Sehari penghasilannya adalah 7.000 kilo. Saya dapat laporan terakhir dari seorang mayor yang ditugaskan oleh PBB untuk di sana. Namanya Khairul Saleh. 7 triliun. 7.000 kali 1 triliun, berapa triliun harganya? Dirampok oleh bule-bule, kita menganggap sing begitu biasa saja. Lah kok ini ada giliran ada orang Jawa pegawai negeri sugih di KPK-kan, ana polisi sugih di KPK-kan. Lu teke iki piye? Apa kok wong Jawa iki kok kon kere ngono apa piye? Ana wong Jawa sugih kok ora entuk. Lu gak masuk akal loh ini. Kalau ibu-ibu bapak-bapak mengerti sekarang ini ada teori perbankan, dan itu adalah global Freemasonry. Mengatur teori perbankan sampai pesantren dapat transfer kok dari luar negeri lebih dari 100 juta diperiksa oleh polisi. Dipersulit untuk datang, dapat duitnya sendiri aja dipersulit. Kita berdagang, kita impor, kita ekspor, mendapatkan duitnya sendiri dipersulit. Ini strateginya Zionis Yahudi yang demikian hebatnya mencengkeram kita, dan pemimpin-pemimpin sampean itu sudah menjadi antek-anteknya semua. Maka ini Indonesia ini nek nurut Kang Saiful itu di bawah pengawasan Gusti Allah Dewe. Maka muncul alam, tanda-tanda alam. Dimulai dulu setelah Pak Harto runtuh, muncul wong sak Indonesia dolanan manuk ciblek kabeh. Iya apa ya? Apa artinya itu? Wong sak Indonesia yang semula tidak berani ngomong semua. Wating cerewet semua. Lalu muncul di